Pak Miko, kalau kita melihat salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah memperpanjang PPKM 1 begitu. Anda lihat apakah ini akan efektif? Ya, PPKM 1 menurut saya harus dilihat kembali karena sekarang ada peningkatan kasus COVID-19 di provinsi-provinsi tertentu. Jadi provinsi-provinsi tertentu kemudian harus dinilai kembali atau dises kembali apakah PPKM level 1-nya sudah naik begitu. Kalau menurut saya yang pemerintah harus memberi peringatan masyarakatnya begitu pada provinsi-provinsi yang sudah harusnya naik ke level 2 diingatkan bahwa mereka naik. Jadi kayak Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah kalau mereka kasusnya sudah meningkat, levelnya harus disesuaikan dengan jumlah kasusnya. Kemudian itu supaya peringatan bagi provinsi lain untuk waspada terhadap peningkatan XBB begitu. Saya sudah ke Kalimantan Tengah dan mengingatkan mereka bahwa Kalimantan Tengah berpotensi meningkat karena orang-orang yang dari Jakarta cukup besar, dari Surabaya cukup besar, dan DKI Jakarta sedang meningkat kasus epideminya, kemudian Jawa Timur juga sedang meningkat. Oleh karena itu Kota Madia atau kabupaten yang sudah naik ke level 2 ya harusnya diumumkan ke level 2. Sekarang pemerintah harus benar-benar objektif, jangan hanya memikirkan G20 saja, tapi memikirkan rakyatnya juga yang kemudian akan berhadapan dengan XBB, kemudian akan berhadapan dengan severitas dan akan berhadapan dengan case fatality rate yang cukup besar. Jadi menurut saya pemerintah berkewajiban melindungi semua rakyat Indonesia. Jadi menurut saya peringatan dari pemerintah atau warning dari pemerintah untuk waspada terhadap XBB ini harus diumumkan, bukan hanya sekedar mengatakan XBB sudah masuk, tapi dia tidak warning. Jadi harus mewarning masyarakatnya, harus mewarning semua pemda-pemdanya, baik pemda provinsi maupun pemda kabupaten, harus waspada. Kemudian juga harus meningkatkan anggarannya harus dipindahkan kembali kepada anggaran untuk wabah COVID, karena saya mendengar bahwa anggaran untuk wabah COVID itu sudah berkurang selama ini begitu, 40% kalau saya lihat sudah ditarik ke anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah 31 atau 32. Nah, ini harus waspada begitu. Jadi menurut saya kalau tidak waspada, kabupaten dan provinsi akan menanggung Ibu, kalau akibatnya. kita lihat PPKM level 1 yang menjadi upaya pemerintah ini, apakah Ibu merasa langkah ini sudah tepat atau lebih dibutuhkan lagi PPKM yang mungkin lebih ketat begitu? Diikuti juga dengan pembatasan mungkin dengan negara yang banyak terjangkit kasus XBB ini seperti Singapura? Ya, kalau kita lihat PPKM level 1 sudah diumumkan pemerintah melalui Kemendagri ya, keputusan Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri. Jadi beberapa wilayah memang sudah mengikuti PPKM level 1. Tetapi permasalahan dari PPKM ini adalah bagaimana implementasinya dilaksanakan. Jangan sampai sudah ditetapkan PPKM level 1, level 2, atau level 3, tetapi kemudian aktivitas masyarakat hampir sama saja dengan tanpa PPKM. Jadi menurut kami tanggung jawab pemerintah memang sudah dilaksanakan, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana melakukan pengawasan terhadap implementasi dari PPKM itu sendiri. Ini yang menjadi hal penting, karena kalau kita lihat sekarang tidak cukup banyak pengawas-pengawas di lapangan yang memang mengawasi pelaksanaan dari PPKM itu sendiri. Seperti misalnya sekarang kantor harusnya sudah beroperasi 75% begitu ya. Jadi akan ada WFA dan WFO kembali. Nah, itu siapa yang mengawasi itu? Tetapi sejauh ini saya kira masyarakat sudah cukup berpengalaman untuk menghadapi lonjakan-lonjakan
kasus, maka pesan kita adalah tetap mematuhi protokol kesehatan dan kembali menggunakan masker agar gelombang dari XBB ini bisa kita lalui dengan lebih baik dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Bagaimana dengan pembatasan dengan negara lain? Apakah Ibu melihat saat ini sudah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan hal itu atau belum? Kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini memang tidak banyak lagi pengetatan ya atau pembatasan yang ketat di banyak negara. Mereka sudah melakukan hampir sama dengan kita, kembali kepada kehidupan kita yang normal. Hanya beberapa negara saja yang ketat seperti Cina. Cina di Wuhan kemarin masih melakukan lockdown, tapi di banyak negara pilihan intervensi tersebut sudah tidak lagi populer untuk dilakukan. Saya kira itu hal yang baik bahwa pengendalian pandemi itu memang harus sesuai dengan teknik atau metode pengendalian yang standar. Apa itu? Yang pertama tentu containment yang tepat melalui testing dan tracing serta melakukan isolasi dan karantina itu adalah teknik pengendalian yang sesungguhnya. Maka ini yang harus dijaga oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Mobilisasi memang memberikan kontribusi, tetapi dia tidak memberikan kontribusi utama terhadap peningkatan jumlah kasus. Nah, maka pesan kita pemerintah harus tetap melakukan masif testing kepada suspek, tentu tidak semua orang harus di-testing. Pada suspek dan probable itu harus dilakukan testing dan testing harus ditingkatkan. Kemudian masyarakat juga harus memiliki willingness atau keinginan untuk melakukan tes ketika mereka muncul gejala, walaupun gejala itu gejala yang ringan. Ini juga untuk menghindari fatalitas, karena kalau ditemukan dalam gejala yang ringan, tentu obat-obat yang sudah disiapkan pemerintah itu bisa dikonsumsi agar untuk melawan XBB tersebut.